Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendro Masori di The Traders TV. Apa kabar Sobat Traders? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan selalu bahagia. Baik Sobat Traders, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai average down versus average up. Jadi video ini diilhami oleh grup The Traders. Waktu itu ada beberapa teman-teman yang membahas dan punya persepsi bahwa kalau turun ya harus average down, nggak boleh average up. Dan kemudian dari situ saya sebenarnya ingin memberikan gambaran secara utuh apa kelebihan dan kelemahan masing-masing dari metode ini, supaya teman-teman juga nanti pada saat memilih itu sudah tahu juga risikonya, ya. Oke, mari kita mulai. Average down, saya mulai dari average down dulu. Apa itu average down? Ya, average down itu artinya Anda sudah beli saham ABCD katakan di suatu harga tertentu, kemudian ternyata harganya turun. Nah, kalau harganya turun, saya kalau nambah lagi atau memberikan modal tambahan di harga di bawahnya, itu yang dinamakan sebagai average down. Nah, biasanya yang menggunakan average down method ini itu dengan cara sistem namanya piramida. Ya, piramida itu kan gede di bawah ya teman-teman. Jadi kalau turun ke bawah, maka pembelian di bawahnya itu harus lebih besar supaya nanti kembali modalnya lebih cepat. Ya, saya ambil contoh ilustrasi supaya Anda bisa lebih clear tentang hal ini. Ya. Misalkan saya membeli saham ABCD, harganya 1000, setelah dibeli kemudian turun ke harga 800. Ini kira-kira ilustrasinya. 1000 kemudian ke 800, saya average down. Jadi saya membeli 100 lot di harga 1000, nilainya 10 juta. Dia turun ke 800, saya average down dengan membeli 250 lot. Jadi kalau dikalikan 20 juta. Jadi saya doblin. Dari 1000 ke 800 saya doblin. 10 juta awalnya, saya tambah lagi 20 juta di 800. Nah, dengan menambahkan 20 juta di harga 800 ini sebanyak 250 lot, maka average yang baru, tadinya kan 1000 belinya average-nya. Dari 1000 ini turun menjadi 857. Kalau saya ngitung floating loss kalau nggak pakai average down, dari 100 ke 800 itu turunnya 20%. Ya, minus 20%. Tapi setelah saya average down 250 lot di 800, maka floating loss itu setelah average down maka tinggal 7%. Dari mana 7%-nya? Dari average yang baru itu 857, ya. Kalau di harga 800, maka ini floating loss-nya tinggal 7%. Artinya nanti kalau harganya naik ke 857, maka Anda sudah break even point. Apa kelebihan dan kelemahannya dari average down ini Pak HM? Kita bahas dulu dari kelebihannya ya. Ini tadi tabelnya yang saya ambil dari depan. Average baru kita ada di 857 dengan penambahan 250 lot di 800. Dengan average down ini, floating loss 20%, tadi saya udah bilang ya, hanya butuh naik 7% untuk kembali break even point atau impas. Bagus dong Pak HM. Enteng lah 7% gitu kan. Kalau balik ke 1000, saya udah cuan banyak banget. Karena rata-ratanya 857 ke 1000 balik angka awal, wah udah iya gitu ya, cuannya banyak gitu. Jadi ini kelebihannya. Baliknya kalau balik maka dia akan cepat break even point. Kalau balik ke harga semula, Anda sudah cuan yang lumayan. Ya, perhitungan seperti inilah yang selama ini dipakai terutama oleh para banyak newbie. Anda taunya average down itu ya gini, average down supaya average-nya turun, kemudian kalau balik impasnya cepat, cuannya juga banyak. Ya, seolah-olah average down itu menjadi solusi sederhana dari sangkutnya Anda. Ya, apakah semudah itu? Which tidak semudah itu Ferguson. Mari kita lihat sekarang versi kelemahan dari average down ini supaya teman-teman punya versi yang lengkap gitu ya. Kadang-kadang
di beberapa penjelasan itu jelasnya cuma sampai sini doang, tidak dijelaskan lagi kelemahannya apa. Apa itu kelemahannya? Oke, mari kita lihat. Ini tabelnya supaya Anda punya reference. Penjelasan average down itu hanya sampai tadi kelebihannya. Apakah masalah selesai? Oh iya, kalau 800-nya mantul balik ke 1000, selesai masalah Anda. Cuan pol-polan gitu ya. Pertanyaan saya, apakah pasti mantul dari 800 ke 1000? Bagaimana kalau misalkan 800-nya terus turun ke 700? Apa yang terjadi? Oke, saya bandingkan supaya Anda clear ya. Kalau pada saat turun ke 800 saya tidak melakukan average down, maka kalau 800 turun ke 100, potensial loss saya adalah 100 lot. Karena saya nggak average down ya, jadi lot saya tetap 100 lot. 100 lot kali 100 lembar, karena satu lot ada 100 lembar, kalikan turunnya harga 100 perak. Nah, kalau turun dari 800 ke 700 tanpa average down, Anda lossnya nambah 1 juta rupiah. Ya, apa dan gimana kalau misalkan setelah average down Pak HM harganya turun dari 800 ke 700? Kalau setelah average down dari 800 ke 700, potensial lossnya jadi berapa? Lot Anda sekarang bukan 100 lagi, lot Anda sekarang udah 350 lot. Kalikan 100 lembar, kalikan 100 rupiah, loss Anda kalau setelah average down, jika harganya turun dari 800 ke 700, menjadi 3,5 juta rupiah. Ya, Anda lihat bedanya ya. Sehingga turun 100 perak dari 800 ke 700, loss Anda bertambah 3,5 kali lipat. Ya, ini asumsinya kalau Anda nggak cut loss ya. Kita ngomong kerugian kalau misalkan setelah average down Anda takut untuk cut loss, dia bablas ke 700, inilah yang terjadi. Loss Anda berlipat 3,5 kali lipat. Harusnya cuma 1 juta, jadi 3,5 juta lossnya. Ya, itu yang harus Anda catat juga teman-teman. Jadi jangan lihat kelebihannya doang, kelemahannya juga Anda lihat. Terus kapan Pak HM saya bisa pakai average down ini? Apakah ini sistemnya masih bagus? Oke, nggak ada masalah. Ya, sangat bagus metode ini hanya jika Anda bisa menemukan support kuat dari sahamnya pada saat melakukan average down. Jadi average down-nya itu tidak asal-asalan, harus mencari support kuatnya di mana, disitulah Anda melakukan average down-nya. Mudah-mudahan kalau ketemu support kuat, ya dia bisa mantul ke atas. Kalau mantul ke atas, maka cita-cita Anda untuk mengembalikan duit tadi dan sekaligus mendapatkan cuan mungkin itu akan bisa terlaksana. Jelas ya teman-teman tentang average down. Mari kita lanjut sekarang tentang average up. Average up tentunya kebalikan dari average down. Ya, jadi average up itu adalah setelah kita membeli saham ABCD, harganya naik, kita membeli di level harga yang baru. Ya, kita tambah pembelian di harga setelah naik. Itu adalah average up. Nah, kemudian sama dengan average down, digunakan juga sistem piramida. Cuman ya juga kebalikannya. Kalau average down makin ke bawah makin gede, kalau average up makin ke atas makin kecil. Ya, jadi penambahan pembeliannya harus lebih kecil dibandingkan modal awal sebelumnya. Kenapa? Supaya Anda juga bisa menjaga potensi kehilangan cuannya, ya. Karena kalau Anda belinya lebih gede dari yang modal awalnya, ya begitu turun, bisa-bisa cuan Anda loss juga dengan cepat. Oke, ilustrasinya saya gunakan saham ABCD juga, sebut aja sebegitu. Harganya 1000, kemudian harga ini ternyata naik ke 1200. Jadi kalau saya misalkan melakukan average up di 1200, asalnya adalah 100 lot di 1000, nilai sahamnya 10 juta. Sekarang saya average up di harga 1200 dengan lot 40, total 4,8 juta, jadi nggak sampai setengahnya. Ya, karena piramida itu ya biasanya kalau average up saya juga sama. Tidak boleh lebih dari setengah modal awalnya, kalau bisa lebih kecil. Kita ambil aja contoh ini, 40 lot di 1200 tambahannya, kemudian dengan seperti ini, maka average kita yang baru yang tadinya 1000 menjadi 1057. Jadi, sebelum di average up, kalau harga kita awalnya 1000, jadi 1200, cuannya kan 20%.
Sementara kalau setelah average up, maka harga rata-rata kita yang 1000 tadi itu menjadi 1057. Asalnya kalau nggak pakai average up cuannya 20%. Kalau setelah average up, maka sebenarnya kalau dihitung dari average yang baru, cuan kita secara persentase turun. Jadi 14%. Ya, tapi nanti kita lihat apa kelemahannya dan apa kelebihan dari average up ini. Oke, sekarang kita bahas dulu kelemahan dari average up. Ya, ini tabel saya ambil dari depan. Kelemahan pertama adalah yang pasti yang kelihatan nyata adalah average yang baru setelah average up itu pasti naik. Contoh yang tadi saya jelaskan, 1000 kemudian 1200-nya tambahin 40 lot, itu dari 1000 average-nya naik menjadi 1057. Ini yang jadi alasan trader untuk tidak pernah mau melakukan average up. Lah, kalau modal 1000 kan enak, 1200 cuannya 20%. Kalau nanti jadi 1057, cuannya turun tuh, tinggal 14%. Ya, itu yang selama ini yang terjadi. Kemudian bersama dengan average down, kelebihannya tadi, kelemahan average up ini juga menjadi topik pembicaraan di antara traders. Ya, selain seolah kesannya cuannya makin kecil, kemudian kalau harganya turun, itu kemungkinan besar cuan juga akan tergerus lebih banyak. Ini yang menjadi kelemahan dari average up. Ya. Nah, kelebihannya apa Pak HM? Kelebihannya adalah, nah tadi kita bahas yang sebelumnya ya, dari tabel ini. Yang pertama, kalau harga naik dari 1200 ke 1300, apa yang terjadi? Sama kayak tadi saya hitungin, 100 perak ini kalau misalkan nggak pakai average up, ya untungnya berarti 100 lot kali 100 lembar kali 100 rupiah, 1 juta rupiah dengan naik 100 perak itu. Kalau dengan average up di harga 1200 dengan 40 lot tadi, maka potensial cuannya nambah. Kan kita sekarang udah punya 140 lot nih, 140 lot kali 100 lembar kali 100 rupiah, 1,4 juta rupiah. Jadi kalau Anda melakukan average up di 1200, kemudian harganya naik ke 1300, naik 100 perak ini cuannya bertambah 1,4 kali lipat, ya, atau 40% dari kalau kita tidak melakukan average up. Ya, tapi ada catatannya, sama kayak tadi average down, ada catatannya. Catatannya adalah kapan kita boleh melakukan average up. Anda boleh melakukan average up hanya jika sahamnya masih memiliki momentum kuat untuk naik dan sahamnya juga breakout di resisten yang kuat. Jadi Anda mesti ngerti juga ngelihat chartnya, apakah resistennya kuat atau enggak. Kalau kuat kemudian dia jebol, Anda boleh average up. Ya, average up boleh dilakukan jika dan hanya jika sahamnya masih memiliki momentum yang kuat untuk naik dan resistennya kuat yang dijebol. Sama kebalikannya kalau tadi average down, boleh melakukan average down kalau apa? Kalau supportnya sangat kuat. Ya, ini ada 4 kelebihan kelemahan average down, kemudian kelebihan kelemahan average up. Saya mau ngomong gini, selama ini yang banyak ada berseliweran itu adalah orang ngomongin kelebihan average down dan kelemahan average up. Yang kelemahan average down sama kelebihan dari average up itu jarang banget dibahas. Sekarang saya berikan ini supaya teman-teman lebih sekarang terbuka matanya gitu. Ada 4 kemungkinan, mana lebih baik Pak HM? Kembali ke masing-masing. Nah, kalau saya katakan gini, biasanya selalu ada pertanyaan tambahan. Kalau Pak HM pakai yang mana? Oke, saya mau sharing juga. Saya pakai yang mana? Kalau untuk average down saya jarang melakukan. Jadi, kalau saya beli saham, kemudian tiba-tiba dia turun, saya biasanya udah siapkan trading plan. Di harga sekian saya cut loss, kalau naik ya tinggal pasang trailing stop ya, TS. Nah, kalau saya beli saham kemudian kena cut loss, saya cut loss pasti. Buat saya itu artinya saya salah entry. Nah, kemudian
Kalau turun terus, dan saya masih tertarik dengan saham ini karena ada sesuatu, apapun itu alasannya, saya akan beli di bawah. Jadi saya jarang banget melakukan average down dengan alasan yang tadi depan ya, karena kalau salah titik average down-nya, ke bawahnya kita makin sengsara. Nah, kemudian untuk average up-nya, saya cukup sering melakukan average up. Tapi ingat ya teman-teman ya, syaratnya satu adalah Anda harus tahu ini momentumnya masih kuat apa enggak untuk naik. Yang kedua, average up hanya dilakukan di titik-titik resisten kuat yang dijebol. Selain itu, jangan melakukan average up. Baik teman-teman, saya rasa cukup jelas sharing saya kali ini. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan pol-polan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.